Nama aku Kania, aku cuma seorang ibu biasa, aku punya anak 2, aku seorang istri, dan sekarang aku punya perusahaan yang namanya PT Sasidra Multi Kreasi Nusantara yang juga dikenal sebagai Chic and Darling. Chic and Darling, ada nggak sih yang tahu Chic and Darling? Aku sedih nih kalau nggak ada yang tahu. Ada yang tahu ya, oke. Chic and Darling itu adalah suatu brand yang aku mulai dari tahun 2013 dari rumah. Jadi aku nggak nyangka bisa sampai hari ini, aku nggak bisa bilang, aku nggak berani sih bilang besar atau sesukses ini kayak tadi kamu bilang ya, aku GR banget, tapi aku aminin aja. Tapi Chic and Darling itu mulai dari suatu keresahan yang aku rasain waktu aku baru melahirkan anakku yang pertama, Lula. Chic and Darling tuh sekarang kayak gini, jadi kita we are e-commerce brand. Awalnya adalah kita home living, kita bikin peralatan rumah, taplak, bantal gitu ya, kita bikin napkins, sampai akhirnya kita sekarang udah berkembang menjadi lifestyle brand yang fokusnya di e-commerce. Kita belum punya toko, kenapa? Nanti aku akan cerita. Oke, so this is my life before Chic and Darling. I was depressed. Aku bukan orang yang, aku merasa kayak gak ada yang spesial dalam hidupku. 2008 sampai tahun 2013 itu aku merasa hidupku gitu-gitu aja ya. Tahun 2004 itu aku mulai karirku sebagai production assistant di suatu perusahaan TV, BBC. Dulu aku mulai interning di, waktu aku masih sekolah di Australia, aku mulai interning, lalu aku pulang ke Jakarta, aku mulai karirku sebagai di dunia kreatif, broadcast. Lalu aku mengakhiri karirku di tahun 2012. Aku resign sebagai creative producer. Pada saat itu karirku lagi, ya di mata orang-orang pada saat itu umurku, wah keren banget ya, lo umur segini lo udah jadi produser gitu ya. Nah itu memang salah satu impianku karena I was born and raised as a feminist karena ibuku gak feminist hardcore tapi dia besar di lingkungan yang sangat mengedepankan nilai-nilai perempuan tuh harus begini gitu ya. Tapi bukan dalam arti ketimuran ya. Nah, jadi aku tahun 2011 aku menikah dengan pujaan hati. Pada aku menikah itu, aku hamil 4 bulan. Aku kosong 4 bulan lalu aku hamil. Pas aku hamil itu, aku mengalami yang namanya pengentalan darah, ada yang tahu nggak? Di dimer. Jadi darahku mengental, sehingga aku harus bed rest, dan aku nggak bisa ngapa-ngapain. Aku udah dikasih warning sama dokter, kalau misalnya lo nggak berhenti kerja atau istirahat, there's gonna be deadly resiko tinggi terhadap bayinya. Sehingga akhirnya aku depresi banget, aku harus berhenti kerja ya. Itu tahun 2012. Di saat karirku lagi bagus banget, dan pada saat itu aku berhenti kerja, aku sebenarnya mau dipromosiin lagi menjadi executive producer. Waktu aku berhenti, aku stres karena sebenarnya aku gak mau berhenti kerja gitu. Yang nyuruh berhenti itu suamiku sama dokter gitu ya. Jadi aku merasa kayak hidupku akan dibuang begitu saja gitu ya. Aku udah berusaha berkarir dan bekerja untuk menggapai mimpi gitu ya, menjadi seorang wanita yang gimana gitu ya. Tiba-tiba aku harus mengorbankan itu semua untuk keluarga. Jadi tahun 2012 aku unemployed, aku tidak punya pekerjaan, aku tidak punya uang, aku di rumah aja sampai melahirkan anakku. Begitu aku melahirkan anakku, kita komitmen sama suamiku. Oke, aku boleh balik kerja tapi setelah 2 tahun. Gak nyampe 2 tahun, baru 6 bulan aku stres, aku depresi banget. Sehingga aku mengalami yang namanya postpartum depression. Ada yang pernah dengar gak? Postpartum depression. Jadi dia lebih parah dari baby blues sebenarnya, karena baby blues dia sebentar gitu ya, tapi kalau postpartum depression is pretty suicidal sebenarnya. Jadi waktu aku di rumah ngurusin anak gitu ya, waktu suamiku udah balik kerja setelah dia ngambil cuti, aku merasa kayak kok nggak fair ya, dia bisa balik kerja, ada yang ketawa tuh. Jadi waktu aku di rumah gitu ya, di rumah nggak ada bantuan, nggak tinggal sama orang tua, cuman ada tembok dan TV dan tempat tidur gitu ya. Ini aku beber sendiri di rumah itu sama bayi. Pas suamiku udah balik kerja, aku merasa gak fair. Kenapa? Karena suamiku bisa balik ke dunia normalnya, bisa kembali dengan aktivitas dia yang dulu gitu ya. Sedangkan aku di rumah,
ngurusin anak gitu ya. Jadi aku merasa day by day hidupku mundane banget, mundane tuh membosankan sekali dan lelah sekali karena aku merasa hidupku gini-gini aja nih, gue udah sekolah tinggi-tinggi, gue udah kerja keras gitu ya, tiba-tiba gue jadi di rumah aja nih ngurusin anak. It was not something that I dreamed of gitu dulu ya. So aku mengalami, aku tuh tidak terinspirasi, aku mempertanyakan mempertanyakan self worthku gitu, kayak aku tuh bisa nggak sih ini menjalani ini gitu. Oke. Nah yang paling bikin aku stres adalah aku gak punya uang, jadi aku tiap bulan tuh nunggu uang dari suamiku. Itu aku sebel banget. Oke. Nah tahun 2012 itu aku mulai bangkit, karena kenapa? Aku ketemu sama psikolog. Oke, sorry aku lupa tuh step itu. Aku ketemu sama psikolog dan di situ aku harus punya terapi di rumah. Gimana caranya aku bisa bangkit ya? Sehingga akhirnya aku mendengarkan kata hatiku, aku harus memulai sesuatu dari rumah. Oke, gue belum boleh ngantor nggak apa-apa, tapi I have to do something at home gitu. So akhirnya aku mulai baca-baca blog orang lain, aku mulai bikin-bikin craft karena memang aku dari kecil senang banget bikin-bikin, senang menjahit, senang gambar, senang nulis. Tapi aku nggak berani nulis di kanal apapun sampai akhirnya waktu itu aku memberanikan diri membuka blog. Lalu aku memulailah suatu venture gitu ya, yang aku mulai dari rumah, yang sebenarnya pada saat aku bikin peralatan rumah itu sebenarnya untuk diriku sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi nggak pernah terbesit untuk bikin bisnis sebenarnya dari awal, nggak pernah. Karena pada saat itu tujuanku hanya gimana caranya aku happy di rumah, punya prakarya, punya hasil karya yang bisa aku enjoy. Ternyata banyak orang yang misalnya nengok gitu ya, teman atau saudara atau keluarga tertarik, akhirnya mereka pengen punya, akhirnya aku jual. Tadinya cuma 1, 2, 3, tiba-tiba jadi 100 gitu dalam beberapa bulan gitu, nggak kerasa. Oke, so tahun 2013 aku memberanikan diri untuk menyulap garasi rumah menjadi kantor. Kantor yang cuman, berapa kali berapa ya, nggak cuman, bahkan nggak segede gini ya, kecil banget. Tapi itu memberikan harapan bahwa hidupku akan baik-baik saja, gitu. Oke, tahun November 2013 dengan uang yang apa adanya, karena waktu itu kita nggak punya capital untuk buka toko ya, dan terus terang aku tidak bisa meninggalkan anak dari rumah, jadi kita memberanikan diri untuk menggunakan uang yang apa adanya. Kita buka website menggunakan platform yang namanya waktu itu aku lupa, WooCommerce kalau nggak salah. Nah ini website pertama kali yang kita punya tahun 2013. Dari tahun 2013 yang tadinya kita hanya bikin bantal, itu di situ kelihatannya ada bantal, bikin serbet, bikin yang kecil-kecil lah yang murah-murah. Sekarang kita udah nggak mau dibilang home living, sekarang kita udah lifestyle brand karena kita udah punya kategori produk yang lebih dari 20, itu mencakup dari home, daily, sampai ready to wear. Jadi sekarang kita punya baju. Tahun 2013 sampai hari ini, direction of the business sudah berubah. Yang tadinya cuman sekedar aku pengen bikin sesuatu gitu ya untuk diriku sendiri. Jadi ibaratnya my aim was never financials at the beginning karena aku cuman pengen membuat diriku happy gitu. Gimana caranya aku bisa berkreasi dari rumah dan menghasilkan dan uangnya datang gitu ke aku. Jadi sekarang udah berkembang dari making pillows, sekarang kita udah e-commerce, and kita sekarang lifestyle brand. Dan ternyata bisnis berkembang gak cuman e-commerce, tapi sekarang kita udah serving B2B. B2B itu business to business. Jadi sekarang kita punya clients, kita bikinin mereka desain atau bikinin mereka branding atau souvenir atau as simple as bikinin tote bag. Itu juga nggak kerasa sih tiba-tiba karena itu datang dari customer kita sendiri sebenarnya. Dan yang bikin aku excited sekarang kita juga bantu interior project. Jadi kalau misalnya ada cafe atau ada restoran gitu ya, atau ada butik atau ada hotel atau ada kantor, mereka mau bikin interior design, mereka kontak kita. Jadi sekarang bantalku, karpet, semua yang urusan sama rumah-rumah sekarang ada dipakai sama orang lain. Itu rasanya seneng banget. Setelah itu what's the possibilities, endless. Kita nggak tahu apalagi sekarang direction of the business-nya, tapi yang jelas sekarang, sama-sama satu lagi, aku mau ngomongin mengenai blog. Yang kemarin tuh pertanyaannya menarik ya. Sebenarnya aku tadi nggak mau ngebahas ini karena aku agak malu. Di dalam website Chic and Darling itu ada blog. Kenapa ada blog? Karena sebenarnya Chic and Darling pun awal mulainya itu karena ada
blog itu, shakeanddarling. Apa ya, waktu itu pakai WordPress ya kalau nggak salah. Nah, kenapa kita bikin blog? Karena sebenarnya itu personal aspirasiku, aku senang nulis tapi aku nggak pede. Jadi waktu aku mulai blog, itu cuman sesimpel karena ya pokoknya bodo amat nih, nggak ada yang nonton, nggak ada yang baca, pokoknya I just wanna write aja gitu. Jadi cuman sekedar mengeluapkan isi hati dan unek-unek. So itu sebagian dari alter egoku dan sharing personal aspiration aku. Nah ternyata blog itu berkembang menjadi banyak hal yang tidak pernah aku sangka juga gitu. Tanpa disadari brand itu juga terbentuk karena blog tersebut. Di mana aku bisa sharing values, building community, dan akhirnya kita bisa building a brand through a combination of story and mission. Jadi banyak hal-hal di dunia ini gitu ya, yang bikin aku resah banget. Entah itu kekerasan perempuan, entah itu kekerasan anak-anak, entah itu masalah rumah tangga, entah pengaturan pola hidup, entah pembagian role antara suami dan istri. Itu tuh aku tuh resah banget. Dan the only way untuk aku bisa mengeluarkan keresahanku adalah menulis melalui blog ini. Dan ternyata banyak banget yang baca gitu, dan itu aku sebenarnya nggak nyangka juga karena sebenarnya aku cuma nulis buat diriku sendiri gitu. Oke, so one of the things yang aku mau share mengenai work-life balance and mengenai jadi seorang ibu dan seorang entrepreneur itu, dulu aku tuh pengen banget striving balance gitu ya, kayak gimana sih caranya Mbak Keke antara jadi ibu dan jadi CEO gitu ya, dan jadi diri sendiri gitu. Dulu aku stres banget mikirin itu, kayak kok gue kerja mulu ya. Sekarang dulu gue kepengen punya kerjaan supaya bisa kabur dari rumah. Sekarang di kantor pengen pulang, pengen sama anak-anak gitu. Ada gak sih yang ngerasa kayak gitu, kayak di kantor mikirin anak-anak, di kantor mikirin anak-anak, di rumah mikirin kerjaan gitu. Itu aku tuh sehari-hari. Jadi sekarang aku udah gak terlalu pusing mengenai work-life balance. Kenapa? Karena I love my job gitu. I love my job. My work is my life. Udah bukan work lo yang berapa, life-nya berapa, sama suami berapa, udah gak ada itu. Jadi sekarang udah it's blending in, semuanya udah menjadi satu. Kenapa? Karena sekarang lama-lama aku pikir seperti tadi Mbak Fira bilang, sukses itu buat orang beda-beda ya. Kalau dulu mungkin aku berpikiran kalau ngeliatin social media, ih dia kerennya udah jadi ini, dia kerennya udah punya ini, gila rumahnya keren banget ya, dia punya segala macam, bisa jalan-jalan ke luar negeri, kok dia selalu punya uang sih untuk jalan-jalan ke luar negeri gitu ya. Tapi ternyata setelah aku jalanin, bisnisku sekarang udah hampir 6 tahun ya, aku sekarang merasa kayak overwhelmed gitu, kayak dulu aku tuh ngerasa, sampai sekarang pun aku juga ngerasa sebenarnya bukan siapa-siapa ya. Dulu tuh aku ngerasa bukan siapa-siapa karena di rumah aja kan. Sekarang begitu udah punya bisnis, semua orang pengen pengen ketemu, pengen ngundang, pengen ini. Dulu aku overwhelmed kayak gila senangnya jadi akhirnya jadi bisa keluar rumah, bisa ketemu orang. Sekarang aku learning to say no gitu. Kenapa? Karena yang gak harus semuanya dijalanin gitu. Gak semua harus dikerjain, gak semua orang juga mesti ditemuin gitu. Kenapa? Karena Jakarta macet ya, kalau udah pulang tuh stres gitu loh. Nungguin perjalanan, nungguin di rumah, aduh anak-anak kasihan, nungguin kita gitu ya. Dan salah satu hal yang bikin aku bisa bertahan sampai sekarang gitu ya. Aku cukup konsisten dengan di rumah dan di kantor seperti apa. Kalau di rumah aku sekarang develop rutin, jadi namanya anak-anak tuh punya jam tidur yang tetap. Nggak berubah jadi mereka. Jadi mereka tidur tuh jam 8, bangun jam berapa, siang mereka ngapain aja, aku bikin schedule. Kenapa? Supaya pada saat aku di kantor, aku merasa tenang, mereka tuh ngapain, oh jam 2, oh mereka lagi tidur siang, oh jam 4, oh mereka bangun, oh jam setengah 5, oh mereka lagi makan snack misalnya gitu ya. Nah, one of the things yang I do itu adalah develop a routine. That way aku tahu bahwa everything is still in good condition. Lalu aku juga belajar untuk unplugging myself. Gimana caranya? Aku tidak berpikiran sebagai ibu, tidak berpikiran sebagai istri, tidak berpikiran sebagai bos gitu ya di kantor, tapi aku sendiri, Kania. Apa yang aku senang sih gitu, selain itu semua, who's Kania gitu. Jadi itu yang aku pelajarin selama udah mungkin 6 tahun ini ya. Dan one of the things juga yang aku belajar setelah udah menjalani bisnis ini, aku stop comparing myself with other people. Yang dulu sebelum aku mulai bisnis, aku ngeliat kehidupan orang tuh pada enaknya dia begini, dia begini. Lama-lama aku sekarang mikir,
kalau aku melihat hidup orang lain capek ya gitu. Kita ngebayangin hidup kita jadi dia atau ngebayangin hidup kita tuh sehebat dia gitu. Gak ada habisnya kan, karena kita selalu pengen jadi dia. Terus kita jadi mau jadi seperti apa gitu. Akhirnya aku fokus aja ke diriku sendiri. Dan akhirnya aku bisa menghargai setiap progres yang aku jalani dalam hidupku, baik itu kecil maupun besar. Things you should find before starting a venture. Venture tuh maksudnya bisa apa aja ya, bisa bisnis, bisa pekerjaan, bisa project, bisa apapun. Pertama-tama mungkin you need to know your reason dulu kenapa mau mulai itu. Karena nggak mungkin kita memulai sesuatu kayak iseng aja gitu, nggak mungkin kan, pasti ada alasannya gitu. There's a thing called calling gitu di dalam diri kita. Kalau kita udah resah terhadap sesuatu, itu mungkin callingnya gitu. Kalau misalnya kita resah kayak, kok gue mikirin itu terus ya, kenapa gue nggak bisa tidur, tiap bangun tidur mikirin itu udah tandanya berarti udah harus bikin, harus mulai. Regardless siap atau enggak, regardless ada modalnya atau enggak. Karena modal itu nggak cuma uang, tapi banyak hal. Salah satunya adalah keberanian. Dulu kalau aku reasonnya simple aja, aku cuma pengen happy, aku cuma pengen merasa worth it lagi gitu. Aku pengen kalau suamiku pulang gitu ya dari kantor, kalau misalnya kan dia nanya tuh, ngapain aja kamu seharian gitu. Kalau dulu tuh rasanya kesel banget ditanya kayak gitu, ya menurut lo gue ngurusin anak lo gitu kan. Nah, tapi sekarang tuh udah enggak, jadi kalau pengen banget kalau misalnya dia tanya, kamu ngapain aja seharian? Jadi sekarang aku bisa cerita banyak gitu. Oh, gue meeting sama ini gitu ya. Oh, aku bikin ini gitu. Oh, barangku dipakai sama si ini. Oh, barangku udah keluar negeri gitu. Oh, seneng banget gitu. Jadi so as simple as that. So jadi akhirnya aku bisa bercerita akhirnya sama suamiku. Kedua adalah find your own solution. Solution for everyone. Mine was I need a solution for myself. Contoh, waktu aku mulai bisnis, aku susah banget menemukan peralatan rumah gitu ya, yang bagus, yang affordable, yang bisa datang ke rumahku tanpa aku harus shopping gitu. Nah, berangkat dari situ, akhirnya aku bikin sendiri. Daripada gue capek-capek nyari ya kan, akhirnya aku bikin sendiri. So, apa solusinya yang bisa kamu sendiri selesaikan? Berikutnya, oke. Nah, ini mungkin satu hal yang sampai sekarang aku pegang banget. Salah satu sahabatku itu kehilangan kehilangan salah satu anggota badan gitu ya. Dan itu sangat memukulku, bayangin ya pasti aku aja terpukul apalagi dia gitu ya. Dan itu menjadi motivasiku bahwa orang-orang yang punya disabilities, contohnya orang-orang yang seperti ini nih hebat banget ya. Mereka gak punya tangan, mereka gak punya kaki tapi mereka berprestasi loh gitu. Dan mereka bisa strive in their life, not in terms of financially, tapi mereka bisa do something, masih bisa melakukan sesuatu sama hidupnya. Padahal gak punya tangan, gak punya kaki. Dan sahabatku ini juga salah satu orang yang hebat gitu. Walaupun dia udah kehilangan tangannya, tapi dia masih tetap menari gitu. Hebat ya. Jadi akhirnya ini menjadi reminder buatku. Kalau aku jenuh, kalau aku capek, kalau aku pengen give up, kalau aku lagi gak bisa bayar suatu invoice gitu ya. Kan jadi entrepreneur harus bayar-bayar gitu kan ya. Aku inget dia aja. Dan aku selalu mencoba untuk nonton, di YouTube kan banyak tuh ya, cari aja di YouTube, bisa cari athletes with disability gitu ya, nonton deh. Itu benar-benar bikin kita semangat bahwa kita yang sempurna ini gak ada alasan untuk tidak melakukan sesuatu terhadap hidup kita. Kenapa? Karena kita utang sama Tuhan dan kita utang sama badan kita. Kalau kita tidak melakukan sesuatu, berarti buat apa kita hidup? Lalu pertanyaannya perempuan, can we have it all? Saya balikin lagi, do you want it or not? Sebesar apa dan sekuat apa dan seingin apa kamu menginginkannya? Karena kalau kamu segitu pengennya, pasti bisa, gak mungkin enggak. Apapun itu kekurangan kamu, bukan jadi alasan. Terima kasih. Buka aja Bukalapak.